Senang sekali di kesempatan hari ini bisa bersama-sama dengan Anda dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di ibadah yang keempat ini merupakan rangkaian dari tema besar menyongsong perubahan di 7 kali ibadah yang ada. Karena perubahan itu pasti terjadi. Masalahnya kita jadi korban perubahan atau menjadi pemimpin perubahan. Sikap kita menentukan kita akan berakhir seperti apa. Dalam hidup ini kita ingin selalu perubahan yang menjadi lebih baik. Tidak sedikit bahkan mukjizat yang kita perlu untuk lihat dan alami. Nah, dari sepanjang hari ini di ibadah yang keempat kita akan berbicara tentang mengatasi rasa takut yang melumpuhkan. Dan untuk mengawalinya, saya ada sebuah foto sesosok orang yang bukan orang ini sebetulnya, ini hewan saudara yang Anda bisa lihat. Nah, ini adalah Roger. Sudah meninggal di tahun 2018 lalu di usia 12 tahun. Dia terkenal oleh karena bentuknya yang seperti binaraga dan kekuatannya yang begitu hebat untuk bisa membengkokkan ember logam. Dia terkenal sekali. Dia hidup di penangkaran, terjaga dari keliaran kanguru-kanguru lainnya. Tapi baik yang di penangkaran, maaf apalagi yang di luar penangkaran, pemerintah Australia menyampaikan jangan dekat-dekat, jangan beri makan. Karena nggak usah diberi makan, kanguru bisa menghampiri dan memporak-porandakan. Karena kalau nggak mau ada gangguan, jangan aneh-aneh kalau ketemu mereka. Nah, seperti kanguru, demikian juga masalah dalam hidup. Gak usah diundang, kadang datang. Bukan 1-2, bisa beruntutan. Yang satu belum kelar, yang lainnya menyusul bersama teman-temannya. Jadi kita tahu dalam hidup itu masalah bukannya 1-2. Dan terkadang ada masalah yang begitu pelik, sehingga mengubah kehidupan yang semula nyaman, mendadak 180 derajat berubah begitu rupa. Nah, meskipun krisis itu menakutkan, tapi jangan sampai krisis itu melumpuhkan. Suatu kali ada seorang pekerja kereta api namanya Nick Sitzman. Orang ini adalah orang yang bekerja memang melakukan pengecekan di gerbong kereta api. Ada satu kali momen pada saat dia melakukan pengecekan demi pengecekan, di gerbong terakhir yang dia cek, dia terkunci di situ. Masalahnya adalah meskipun tak sengaja terkunci, itu adalah gerbong pendingin. Dalam ketakutan dan kekhawatirannya, dia gedor-gedor gerbong tersebut sampai tangannya keluar darah di mana-mana. Teriak, nggak ada yang mendengar karena dia memang bagian akhir untuk melakukan pengecekan tersebut. Dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, dia akhirnya berpikir bahwa ini hari terakhirku hidup di muka bumi. Karena itu dia mengambil pisau, lalu mencoba memberi pesan yang dia bisa tinggalkan untuk orang baca kalau dia sudah dikeluarkan dari lokasi tersebut. Dan singkat cerita, karena dia berpikir gak bisa bertahan, lokasinya begitu dingin, dia berkata di dalam pesan itu di lantai ditulis dingin sekali. Badanku mulai merasa mati rasa. Jika aku tidur, ini mungkin pesan terakhirku. Dia tulis itu di lantai dengan pisau, lalu dia tinggalkan pesan. Esok paginya, pada waktu orang mulai masuk dan bekerja, pembuka gerbong kaget. Pada waktu buka, kenapa ini orang tertidur? Dicek ternyata meninggal. Masalahnya saudara, gerbong tersebut itu pendinginnya rusak. Jadi harusnya nggak akan membuat kematian. Suhunya tuh 12 derajat. Masih masuk akal untuk bertahan sekian jam. Lalu kalau secara natural harusnya dinginnya tidak sampai membawa kematian. Lalu apa yang mematikan dia? Rasa panik, rasa takut. Jadi takut itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi ketakutan
itu mengerikan. Dalam hidup yang bisa menjadi sumber ketakutan tidak jarang adalah asumsi kita. Wah, nanti begini begitu. Wah, nanti pasti begini dan begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya karena itu ada di dalam diri kita, bukan berarti segala sesuatunya harus dibiarkan merajalela secara liar. Kita perlu hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Memang pada waktu dialami krisis itu gak enak di hati. Di Hawaii suatu kali ada seorang hakim memutuskan bersalah seorang pria berusia 30 tahun. Dan vonis hukumannya adalah menulis surat cinta kepada mantan kekasihnya sejumlah 144. Bagi saya pada waktu mengetahui hal itu cukup geli. Di Indonesia gak ada ya hukuman begitu. Tulis surat ke mantan pacar sejumlah 144. Tapi terjadi di sana. Kenapa 144 itu jumlahnya? Karena sejak pria itu diputuskan oleh yang wanita, pria berupaya untuk bisa rujuk kembali selalu ditolak. Dari berupaya akhirnya marah, naik pitam dan membabi buta, terus dikirim pesan sebanyak 144 maki-makian. Yang wanita dari yang pertama menolak, akhirnya mulai gak nyaman, tersinggung begitu rupa sampai harus bawa ke pengadilan. Jadi Anda tahu bagaimana mereka berdua konfliknya itu dalam sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa yang pria itu bisa muncul dalam tindakan-tindakan yang irasional? Marah ya, tapi takut ditinggalkan, takut membayangkan apakah aku bisa tetap bahagia meskipun kamu tidak bersama. Mungkin bagi orang-orang yang lainnya bukan tentang dengan kekasih, tetapi dengan kehidupan di mana Anda mungkin harus putus hubungan kerja. Pekerjaan tak selancar yang diharapkan. Masa-masa paceklik tiba, Anda bingung bagaimana harus berbuat. Atau bagi yang lain mungkin sebagai orang tua Anda merasa anakku sudah begini, bagaimana? Saya 2 bersaudara, koko saya meninggal beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama, sudah lama lah, sekitar 2005. Itu adalah hari-hari yang cukup sulit bagi kami karena malam hari kami meeting panitia untuk pernikahan dan esok pagi saya harus menghubungi para panitia, pernikahannya batal, koko saya meninggal. Itu sulit saudara. Di rumah sakit begitu koko saya dinyatakan tiada, mama saya teriak, "Mama, bagaimana kalau kamu pergi? Dalam hati kan ada saya. Tapi bagaimanapun juga saya bukan koko saya. Kami 2 orang yang berbeda. Dua-duanya penting buat mama. Tapi itu krisis kehidupan. Bagaimana hidupku tanpa kamu? Bagaimana hidupku dengan pekerjaan yang diputuskan? Bagaimana ekonomi keluarga kalau begini dan begitu?" Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita menyadari bahwa ketakutan bisa ada. Bukan hanya pada waktu kejadian, tapi bagaimana menjalani hidup akibat kejadian tersebut. Namun kita harus pegang bahwa rasa takut itu bukan hantu kehidupan, tapi alarm panggilan bahwa kita itu butuh Tuhan. Saya ulangi, rasa takut itu bukan hantu kehidupan, tetapi alarm panggilan untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan Dia, untuk mendekat kepadanya. Yang punya rasa takut itu semua orang. Tapi kenapa ada orang yang sampai lumpuh bahkan meninggal, tapi ada orang-orang yang ketakutannya begitu rupa, buntu sini dan sana, gak bisa lihat apa-apa, tapi pilih untuk jalan juga. Apa yang membuat beda? Apakah mereka itu takutnya semu, pura-pura takut? Ternyata enggak. Tapi apa yang tidak mematikan kita, saat kita bisa lewati, itu membuat kita bisa bangkit berdiri lebih tegak dan bersinar bagi orang-orang yang dalam pergumulan yang sama. Mazmur pasal 34 ayat pertama dari Daud kita akan belajar. Dikatakan dari Daud, pada waktu ia pura-pura, katakan bersama-sama pura-pura. Kepura-puraan Daud adalah tidak waras pikirannya di depan Abimelek.
sehingga ia diusir lalu pergi. Dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10-15 kita bisa baca lengkapnya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berlarilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Saudara, yang mengejar ini dipenuhi oleh kebencian, bukan untuk mempermainkan. Orang membuli itu bisa untuk cari kesenangan, tapi jika disertai dengan kebencian, maka tindakannya bisa membahayakan nyawa. Saul waktu mengejar Daud bukan untuk kesenangan, tapi untuk mematikan dia. Sehingga pada saat Daud lari, ia harus lari dengan sungguh-sungguh, bukan dari imajinasi. Karena kalau aku ketangkap, sudah aku akan meninggal, aku lenyap. Raja begitu benci kepada dirinya. Pada saat dia lari, lepas dari mulut singa, masuk mulut buaya. Karena sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Ayat 11. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu. Katakan bersama-sama, memperhatikan perkataan itu. Dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Bapak ibu saudara sekalian, saat kehidupan kita tak berjalan seperti yang diharapkan, kalau ternyata lebih baik dari yang kita kira, puji Tuhan. Tapi kalau lebih merosot dari yang sudah dirancang, itu yang menjadi mengerikan. Membuat kita bisa lebih sensitif, membuat kita lebih bisa gampang naik turun emosinya, dan tak jarang memperhatikan perkataan orang di situasi yang tidak baik. Itu pengaruhnya bisa juga membawa kita menjadi lebih panik, menjadi lebih takut. Ayat 13. Sebab Daud tidak dalam kondisi prima, dalam kondisi tidak prima, dia memperhatikan perkataan-perkataan pegawai Akis. Maka dia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapakah kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu membawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Bapak ibu saudara sekalian, ini Daud itu dalam kondisi yang benar-benar terjepit. Kalau dia bisa berdiri sendiri dan mengalahkan musuh, maka dia gak akan berpura-pura gila. Berpura-pura gilanya juga totalitas. Karena dia tahu begitu ketahuan habis dia, nyawa melayang. Karena itu gak pura-pura. Suatu kali ada panggilan dari sebuah keluarga untuk saya datang ke rumahnya. Keluarga tersebut lagi heboh karena ada satu orang ibu-ibu yang dipegang beberapa orang. Orang berkata bahwa itu kerasukan. Beberapa kali mau coba pegang pisau untuk akhiri nyawanya. Jadi tangannya semuanya dipegang pria-pria. Pada saat saya datang, kami lihat kok kelihatannya bukan seperti orang kesurupan. Saya berkata kepada suaminya, sebentar lagi saya minta keluarga keluar. Tinggal saya, bapak dan ibu. Jadi tolong jangan panik pada waktu saya berkata kepada keluarga yang lain untuk keluar. Dia mengiyakan. Lalu kepada ibu yang dipegang banyak pria itu saya berkata yang sama. Sebentar lagi saya minta semua keluar, tinggal bapak ibu dengan saya. Tolong tenang, kita akan bicara. Singkat cerita, pada waktu kita minta keluarga keluar, banyak yang susah untuk menerima, khawatir
Ibu tersebut ambil pisau, segera akhiri nyawa. Tapi setelah keluar, ibu itu kita sadarkan, orang tersebut itu pura-pura gila demi orang bisa mentoleransi supaya hutangnya bisa diperpanjang jatuh temponya. Itu pura-pura gila tapi ketahuan, saudara. Tapi kalau ketahuan urusannya belum sama nyawa. Yang tahu juga cuma saya, baru suaminya juga tahu. Ini yang tahu bukan orang yang akan memberi rasa aman. Yang tahu bisa membawa kepada kematian. Situasinya lebih genting daripada yang saya ceritakan kepada Anda. 1 Samuel pasal 21 ayat 12 dalam versi BIMK dikatakan, kata-kata itu mengganggu pikiran Daud. Katakan bersama-sama, mengganggu pikiran Daud. Dan ia menjadi takut sekali kepada Raja Akis. Dengan demikian kita tuh benar-benar pada waktu punya masalah, hati-hati dengan pikiran. Kita perlu berkuasa atasnya. Itu betul, saudara. Sebuah riset menyatakan setiap orang satu hari dari pagi hingga malam umumnya memikirkan 50.000 pemikiran. Baik hal sederhana maupun hal yang serius. Seperti alarm berbunyi, mau tidur lagi atau enggak. Nah, itu pikiran yang dihitung juga. Itu 50.000. Sebagian besar dari 50.000 itu adalah pikiran negatif. Jadi, kalau kita enggak punya masalah, pikiran negatif itu punya tempat. Apalagi punya masalah. Sudah punya masalah, kita mendengarkan perkataan orang. Disitulah overthinking menjadi dominan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa yang Tuhan Alkitab katakan itu bukan sesuatu yang baru untuk kita lakukan. Sekarang mari kita angkat jempol kita bersama-sama. Setelah Anda mengangkatnya, coba taruh di depan mata Anda, lalu lihatlah. Pada saat yang Anda lihat jempol ini, ibu jari ini, apa yang terjadi? Meskipun dia kecil, apa yang Anda lihat bisa mengaburkan semua yang di belakang. Meskipun lebih luas, meskipun lebih besar, kalah sama yang kecil ini. Karena yang kita lihat akan lebih jelas, lebih tajam. Tetapi jika sama-sama posisinya di depan, yang kita lihat adalah backgroundnya, belakangnya, barangnya tetap akan ada. Tapi bagi kita, dia yang kabur gambarannya. Dalam hidup kita masalah bisa datang, ketakutan bisa membuat khawatir, kita bisa menjadi orang yang kelimpungan. Tetapi mana yang kita fokuskan, itu yang akan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Kalau kita fokuskan kepada yang negatif terus, maka buahnya adalah kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, gak bisa tidur, stres, depresi. Tetapi kalau kita fokuskan untuk melihat Tuhan yang besar, secara sengaja kita membawa pikiran yang negatif kepada firman, disitulah bukan lagi overthinking yang berkuasa, mendominasi, tetapi perkataan yang benar yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali untuk kita menguasai diri supaya ketakutan tidak melumpuhkan. Bagaimana kita langkah real untuk bisa menang terhadap ketakutan? Yang pertama, saudara, ketenangan. Katakan bersama-sama, ketenangan. Kepanikan itu membuat orang bingung. Suatu kali ada ibu-ibu yang rumahnya lagi kebakar. Dia itu saking takutnya, di tengah bayinya masih kecil, lari dengan kepanikan. Setelah sampai keluar, dia sangat kaget. Pada waktu dilihat bukan anaknya, bukan bayinya, guling, saudara. Wah, dia kaget, anaknya di dalam. Mulai hirup asap dan lain sebagainya. Dia mau coba masuk, sudah dihalang-halangi orang lain yang harus bantu. Tapi itu kepanikan. Mau ambil anak, ambilnya guling. Satu kali yang berbeda, seorang senior astronot memberikan sebuah pertanyaan kepada junior-juniornya. Di angkasa, nanti di mesin di tempat kamu ditempatkan itu ada oksigen.
ada pengelolaan oksigen juga. Jarang terjadi masalah, tapi masalah bisa terjadi. Kalau terjadi masalah di sana, nggak ada yang bisa bantu loh, cuma kamu sendiri. Pertanyaannya, jika cadangan oksigen bermasalah, apa yang engkau akan lakukan? Orang-orang mulai menjawab, astronot muda menjawab, ini yang akan kami lakukan, bla 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 bla. Teknisnya disebutkan. Tapi astronot senior itu berkata, gak apa-apa, tapi sebelum kamu melakukan banyak teknisnya, kalau waktumu cuma 10 detik, gunakan 8 detik pertama untuk menenangkan diri. Tenangkan diri dulu, itu yang kamu perlu. Kamu bisa punya ide, tapi di lapangan pada waktu terjadi dan tidak ada yang bisa bantu, hanya dirimu sendiri. Kamu bisa buka bagian tertentu, tapi dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, bukamu itu nggak akan bisa benar. Bisa meleset-meleset dan itu menghabiskan waktu. Meskipun waktunya sama-sama 10 detik, 8 detik pertama kamu tenang, setelah itu baru bekerja dan bekerjamu lebih dari 2 detik, waktumu habis. Kalau kamu tenang, kamu bisa jaga supaya tahan nafasmu itu menjadi tetap produktif bekerja. Apakah Anda paham? Suatu kali ada sebuah insiden pesawat United Airlines 811. Apakah ada fotonya ya? Jadi tahun 1980, oh bukan ini, berarti tidak ada fotonya, lain. Suatu kali tahun 1989 itu ada pesawat United Airlines 811 yang setelah mengudara sekitar 7.000 meter dari permukaan, ternyata ada bunyi yang cukup kencang, krak krak. 1,5 detik kemudian, jadi sangat singkat, itu jebol ternyata pintu dari penumpang, jebol. Begitu kebongkar, 9 orang langsung secara instan terhisap dan kelempar ke udara. Nggak tahu di mana keadaannya. Yang pasti meninggal dunia. Yang lain berusaha supaya tetap nggak keluar dari pesawat. Di waktu itu terjadi, apa yang dilakukan pilot? Yang pertama saudara, dia berdoa. Supaya apa berdoa? Supaya tenang. Baru yang kedua, setelah dia tenang, barulah dia kembali mengerjakan. Dalam situasi begini, aku harus apa? Jadi kalau kita punya ketakutan, perlu dihadapi dengan ketenangan. Bagaimana menenangkan diri? Yang pertama, ini tips-tips sederhana deh. Cari tempat, tenangkan diri Anda dulu. Beberapa orang hobi sekali pergi ke kamar mandi di waktu-waktu tertentu, jam kerja kah ataupun jam sekolah, kuliah. Karena bagi mereka itu tempat tenang. Ke toilet, ya silahkan. Kalau ada perpustakaan, silahkan cari tempat yang tenang. Di tempat tenang itu bukan berarti tidak ada kegaduhan. Di tempat tenang itu tujuannya cuma kita bisa tenangkan diri dan ubah konsentrasi dari masalah kepada situasi yang lebih besarnya, yaitu Tuhan kita. Mungkin bukan hanya cari tempat tenang. Kalau Anda perlu dengarkan instrumen rohani, dengarkan itu. Kalau Anda ternyata perlu baca Alkitab dengan perlahan, setiap kata pelan-pelan, gak apa-apa. Karena jiwa kita itu perlu punya pegangan pada waktu kegelisahan. Kenapa kita gelisah? Karena pegangan kita ternyata gak bisa diandalkan. Makanya kita gelisah. Firman Allah itu perlu kita pegang. Baca perlahan. Atau mungkin Anda perlu menarik nafas panjang beberapa kali. Hembuskan. Supaya Anda tenang. Atau mungkin kalau keadaan Anda emosi, dilihat dulu Anda emosi kepada siapa. Kalau Anda emosi kepada orang yang usianya lebih muda dari Anda, coba tarik nafas panjang, keluarkan, sambil dihitung 10 detik. Kalau ternyata orang tersebut seusia Anda, sambil Anda tarik nafas panjang, hembuskan, hitung sampai 30 detik.
Tapi kalau orang itu lebih tua dari Anda, lebih berusia, tariklah nafas panjang, hitung sampai 60 detik. Supaya dari pikiran emosi kita beralih ke pikiran rasional kita. Tapi jika itu pasangan Anda yang membuat Anda marah, tariklah nafas panjang-panjang dan keluarkan, jangan berhenti dihitung. Hitung terus sampai reda. Karena pikiran emosi harus beralih ke pikiran rasional. Mari kita membuka bersama-sama Yesaya pasal 30. Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Yang berfirman Tuhan, dan Dia adalah yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang Israel tahu Tuhan seperti apa. Yang berfirman demikian. Firman-Nya berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Pada waktu kita itu tidak tenang, kita terus dalam kegelisahan cari jalan, yang kita pikir jalan keluar untuk sesaat memang ya, itu jalan keluar. Tetapi setelah ditarik lebih jauh, ternyata kita bisa menyesal karena kerugiannya sama besarnya. Alkitab mengajarkan kepada kita ternyata ada momen-momen kita bertobat dan tinggal diam. Dalam tinggal tenang dan percaya, dalam menguasai diri, itu ternyata ada fungsinya, ada berkatnya. Ayat 16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami melakukan ini dan itu. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Bagaimana mungkin? 1 orang seperti apa sehingga 1000 orang ketakutan? Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Ketakutan itu bisa merenggut banyak hal dalam kehidupan kita. Karena itu kalau Alkitab berkata 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, ya mungkin kejadian seperti Goliat pada waktu dia berkata kepada Saul dan Israel, mana tokohmu siapa? Semua orang terhenyak. Tapi berapa banyak Goliat dalam hidup sih? Goliat sesungguhnya kan sudah gak ada. Sekarang Goliat itu bukan karena masalahnya selalu besar, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengalami pencobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Jadi harusnya 1000 orang tuh gak akan lari lewat ancaman 1 orang. Kita gak akan habis oleh karena orang berkata sesuatu. Tetapi kita menjadi habis oleh karena perkataan orang. Oleh karena kita sudah dilingkupi oleh ketakutan. Kita dilingkupi oleh kecemasan. Karena itu kejarlah ketenangan. Katakan bersama-sama, kejarlah ketenangan. Upayakanlah itu. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, baru urusannya dengan doa. Kita menenangkan diri itu bukan tindakan akhir. Menenangkan diri supaya kita dapat melangkah lebih jauh dalam situasi kita takut tersebut. Suatu kali ada seorang anak muda. Pada waktu itu kita sedang mempersiapkan sebuah KKR yang cukup besar di kota. Itu KKR terbesar pertama di kota untuk lingkup anak muda. Singkat cerita, pada waktu kami mengadakannya, ada seorang teman dia yang tiba-tiba bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat seekor gorila yang lagi King Kong yang lagi marah besar. Matanya melotot lalu pukul kota. Hancur semuanya. Lalu tiba-tiba King Kong itu bisa bahasa Indonesia, saudara. Dia tunjuk kepada anak muda itu, kamu, aku akan marah kalau kamu bawa anak-anak muda kepada Tuhan. Wah, anak muda ini ketakutan di dalam mimpinya, terus terbangun. Ketakutan selama beberapa hari. Singkat cerita, hal tersebut sampai ke Pastor Philip karena beliau menjadi pembicaranya.
Dan beliau berkata, sebaiknya pada waktu begitu harusnya kita tahu untuk tenang, sebab siapa Tuhan yang beserta. Meskipun King Kong itu besar, melotot, ya Goliat itu begitu. Tapi siapa kita, meskipun kecil, anak Tuhan, anak raja yang sudah kalahkan segala sesuatunya. Status kita lebih daripada pemenang. Kalau iblis berkata kepada dirinya akan marah kalau bawa anak-anak muda, harusnya tunjuk lebih baik, tunjuk lagi. Aku akan lebih marah kalau kamu gak lepaskan orang-orang muda. Tapi itu mengajar. Dan hari ini saya mau berkata kepada Anda, mengapa hanya iblis yang berkata dalam hidupmu? Mengapa hanya ketakutan yang bersuara keras dalam hidupmu? Apakah engkau gak punya suara apa-apa? Kau punya suara. Tetapi banyak kali kita tidak tahu apa yang kita katakan. Karena kita tak ada pegangan firman. Sehingga kita tidak bisa menjawab kepada dia yang mengancamnya. Tidak ada jawab. Dengan ini saya mendorong Anda. Jika pertama kejar ketenangan, upayakan dulu. Tapi setelah itu berdoalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal tentang doa. Yang pertama, jangan remehkan hal yang kelihatannya sepele ini. Berdoa itu sepele, betul. Tapi gak semua orang bisa berdoa loh saudara. Gak semua orang. Saya teringat ada, semoga gak di sini orangnya ya. Tapi kalau di sini pujian, kesaksian ini biarlah jadi pujian kepada Tuhan. Kami suatu kali melayani di Kalimantan, ada jemaat dari KMS Surabaya berangkat ke sana, diutus untuk memperbaiki sebuah pabrik yang sudah 10 tahun defisit. Dia datang lalu membuat perubahan yang sangat luar biasa, surplus. Dia orang yang suka berbicara, jadi kalau berbicara panjang dan lama. Di Connect Group dia belajar berdoa. Dan kali pertama adalah doa makan. Pada waktu dia berdoa, kami gak pernah punya pengalaman. Ini pengalaman saya juga baru saudara. Doa makannya lama, 15 menit kurang lebih. Setelah selesai kami tepuk tangan semua. Akhirnya kelar gitu saudara. Tapi doa makannya itu bukan doa syafaat loh saudara. Doa makannya itu selama itu. Karena meskipun dia adalah orang yang berhasil di pekerjaannya, suka bicara, dia baru melangkahkan kakinya sebagai orang yang memulai berdoa. Jadi pada waktu dia berdoa, bapak-bapak ini berkata, Tuhan Ye, Tuhan Ye, Tuhan Yesus, kami mau, Tuhan Yesus kami mau makan. Doanya gitu saudara. Jadi Anda bisa bayangin 15 itu semua keringetan. Ini kapan selesainya? Nggak mungkin digantikan saudara. Tapi minggu pertama dia berdoa, minggu depannya dia berdoa. Berdoa kelihatannya sepele. Kita nggak lihat efek apa-apa secara jasmani langsung di depan mata apa yang terjadi. Tetapi pada saat kita berdoa, ternyata ada sesuatu yang berubah di alam sana. Karena firman Tuhan berkata bahwa semua yang kelihatan bermula dari yang tak nampak, yaitu alam rohani. Suatu kali, nah ini gambarnya betul saudara. 1990 gambar pesawatnya. Nah, ini tadi di ibadah sebelumnya sudah saya singgung. Gambar ini adalah gambar sebuah penerbangan British Airways Flight 5390 yang pada waktu sampai di udara ternyata kaca depan pilotnya itu kebuka dan terlempar. Begitu arus anginnya kuat, pilotnya itu ketarik mau terlempar, pas pramugaranya masuk langsung ditangkap. Sampai bawah semuanya selamat. Yang berjasa itu co-pilotnya, dia berusaha tenang dan fokus dalam pengerjaan bagaimana landing dengan baik. Yang Anda lihat pegangan itu 1 orang saudara. Itu sebenarnya gantian shift 6 orang. Gantian terus, karena megang itu berat. Anda tahu kenapa kok kacanya bisa terlempar? Itu gara-gara teknisinya pasang kaca beda ukuran bautnya 0,001
mili. Jadi selisih 0,2 mili nggak kuat, di udara terhempas. 0,2 mili itu sepele, tapi kalau sepele terkait dengan kaca dan di udara, akibatnya ternyata fatal begini. Doa itu memang sepele sih, berbicara kepada Tuhan. Tetapi bukankah doa itu kalau dikaitkan dengan kehidupan, di mana ada Tuhan Yesus yang memberi hidup, tetapi ada si pencuri yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan, maka doa Anda nggak bisa Anda pandang sebelah mata. Bagaimana Anda berdoa menentukan siapa yang berkuasa dan mendominasi Anda di tengah persoalan. Kalau Anda menganggap doa itu sepele, ya memang sepele. Tapi yang sepele itu ternyata efeknya panjang karena Anda punya kawan dan punya lawan. Kita berkawan dengan surga, lawan kita si jahat. Si jahat tidak akan mencari celah dan diabaikan jika itu terbuka dalam diri Anda. Anda pasif seperti kanguru tetap datang, demikian juga dia. Jadi kita nggak bisa pandang doa itu sepele. Jadi yang pertama soal doa, jangan remehkan yang sepele ini, berdoa. Yang kedua saudara, tidak semua doa itu berkuasa. Tidak semua doa berkuasa. Tahun 2006, Universitas Harvard mengadakan riset besar-besaran tentang kuasa doa. Riset ini dilakukan oleh fakultas kedokteran kepada 1.800 orang sakit. Ngeri ya saudara, berarti ini serius sekali. 1.800 orang sakit dibagi menjadi 3 kelompok kategori. Yang pertama, kelompok pasien yang tidak didoakan sama sekali, hanya diobati. Kelompok kedua, pasien yang diberi tahu bahwa mereka didoakan juga diobati. Yang ketiga adalah kelompok pasien yang didoakan 2 kali sehari dan diobati. Pada saat perjalanan dilakukan, hasilnya di luar dugaan. Karena ternyata kelompok pasien yang didoakan 2 kali sehari dan diobati, bukannya makin sehat, tapi kok penyakitnya makin parah. Dan meninggal. Didoakan 2 kali dan diobati, kok makin parah. Riset tersebut membuat sebuah kesimpulan bahwa doa itu gak seperti yang dikatakan oleh orang percaya. Doa itu justru membahayakan, bukan untuk kerajaan gelap, tapi membahayakan bagi orang yang berdoa. Pada waktu riset itu disampaikan, kegelisahan muncul di hati beberapa orang. Ada satu rekan hamba Tuhan, dia mencoba meriset, ini kok bisa? Karena realitanya dalam pengalaman hidup, berdoa itu benar-benar berkuasa. Tapi ini kok terjadi sebaliknya? Barulah diketahui bahwa riset yang panjang itu ditemukan orang yang berdoa kepada para pasien, untuk para pasien 2 kali setiap hari dan diobati dan terus berkeliling. Artinya partner dari universitas ini ternyata adalah kelompok orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka memandang Yesus dan Kristus itu 2 orang yang berbeda. Jadi kepada siapa mereka berdoa? Mereka berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau menganggap Yesus dan Kristus berbeda, ada 2 nama ini, mereka menganggap, ya ini orang Kristen nih. Orang Kristen. Makanya kesimpulannya, doa orang Kristen tidak ada kuasanya. Justru menyesakkan dan membahayakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah benar seperti itu? Pengalaman hidup sampai sekarang ini saya bertemu dengan orang-orang yang memang pada waktu berdoa ada yang tidak dijawab doanya. Tetapi hanya karena hidupnya tidak dijawab doa di satu area, orang-orang bisa menemukan Tuhan jawab di area yang lainnya. Tadi pagi saya bercerita tentang seorang pengusaha yang dililit hutang. Dalam jatuh tempo yang mendekat dia kebingungan sekali. Dalam bingungnya dari orang yang jauh dari Tuhan, dia mulai rajin berdoa. Dan pada waktu dia rajin berdoa, ternyata Tuhan gerakkan jemaat yang lain
pada waktu jemaat tersebut berdoa saat teduh untuk memberkati pengusaha itu. Singkat cerita, di hari Minggu, orang yang digerakkan Tuhan ini mempersiapkan sebuah berkat, lalu ingin diserahkan. Tapi 2 meter menuju tempat pengusaha itu berdiri, tiba-tiba keinginan hati untuk memberi sirna, berubah jadi sebuah tanda tanya. Kok aku berkati orang ini? Ngapain aku berkati dia? Karena perubahannya begitu terasa di hati, langsung dia putar arah. Dari menghampiri, lalu berubah arah. Dan kejadian itu dialami 3 kali. Orang pertama ini melakukan 2 kali, dan selalu terulang kejadian yang sama. Kali kedua dia baru datang kepada gembala. Orang kedua begitu ingin memberkati, alami yang sama, dia pergi langsung ceritakan gembala. Gembala jadi paham, ternyata Tuhan jawab doa pengusaha tadi bukan hanya sekali, 3 kali dengan cara ajaib. Itu pun yang ketahuan. Yang gak ketahuan karena gak lapor kepada cerita kepada gembala, kita gak pernah tahu. Singkat cerita, gembala tersebut menemui pengusaha yang ada dan berbincang. Dalam perbincangan itulah mulai terkuak di depan mata pendeta. Orang biasanya kan sungkan sama pendeta ya. Orang ini enggak, saudara. Bagaimana mulutnya berbicara dan lain sebagainya menjadi alasan untuk pendeta itu berkata, ini loh penyebabnya. Firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar. Tuhan tidak pernah ingkar untuk menjawab anak-anaknya. Karena kita bukan anak gadungan. Dia bukan bapa gadungan. Dia Allah yang sejati. Kita anaknya, itu dihargai. Tetapi yang menjadi penghalang antara kamu dan aku, kata Tuhan, adalah dosa. Sehingga meskipun Tuhan menjawab doa, jawaban doa itu hanya nyari sampai, gak diterima. Mungkin di rumah kita berdoa sampai di plafon, sudah pergi. Karena dosa tidak kita bereskan. Bapak ibu saudara sekalian, lalu kita membuat kesimpulan, Tuhan gak jawab doa. Yakin Tuhan gak jawab doa? Dari banyak cerita dan kondisi kesaksian saya mengerti, Allah itu selalu jawab doa. Meski jawabannya ya atau tidak atau nanti, Tuhan pasti jawab. Tapi kenapa jawaban itu tidak didengar, tidak diterima, tidak dialami? Seringkali ada dosa yang gak diselesaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Anda kalau kita perlu menghadapi ketakutan supaya gak kehancuran yang kita alami. 1, kejarlah ketenangan. Upayakan itu. Yang kedua, berdoalah. Tapi kalau berdoa itu ternyata gak semua doa adalah doa yang manjur, pastikan status kita clear. Semuanya anak Tuhan kan. Bukan kelompok pendoa yang tadi saya ceritakan. Dan berbicara tentang doa pula, kalau doa itu ternyata bisa terhalang oleh karena dosa, pastikan kalau ada hal-hal yang mengusik di hati, bicarakan itu dengannya. Selesaikan itu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saya ingin mengajar kepada setiap Anda, kalau Anda nggak tahu bagaimana cara berdoa, paling nggak format ini bisa menolong Anda untuk Anda aplikasikan. Yang pertama saudara, kalau Anda mau berdoa, tentukan dulu kapan waktu doanya. Kapan mau berdoa, tentukan dulu. Lalu pada saat berdoa, gunakan format ini untuk menjadi penolong saja. Ini bukan ritual. Tetapi saya menemukan orang-orang kadang bingung doa bagaimana sih, apa aja yang dilakukan pada waktu doa. Nah, Anda bisa gunakan format paus doa ini. Yang pertama, pujian dan penyembahan. Silahkan Anda bisa masuk ke hadirat Tuhan di jam yang sudah Anda tentukan. Dengan bawa pujian, Mazmur 100 Anda lakukan. Memuji, menyembah Tuhan. Nyanyikan lagu rohani. Boleh 1, 2, 3, mau 1 album gak apa-apa. Mau buat album silahkan. Silahkan saudara. Bernyanyilah buat Tuhan. Pak harus lagu cepat atau lambat? Silahkan keduanya. Tujuannya memuliakan Dia.
Kalau Anda kelihatannya kesusahan karena akapela, nyalakan instrumen nggak apa-apa, nggak jadi soal. Asal ingat tetangga ya, waktu nyanyi jangan teriak-teriak kalau yang lain sedang butuh istirahat. Tapi ambillah waktu. Kalau butuh instrumen, alat musik silahkan gunakan. Megahkan Tuhan. Supaya hati kita yang dari gundah bisa diangkat melihat surga. Ada pengharapan di sana. Dan dari sana pertolongannya cepat. Yang kedua bukan hanya tentang pujian dan penyembahan. Yang kedua adalah akui dosa dan kesalahan. Kita itu sadar meskipun kita tidak kotor karena lumpur atau karena tanah sengaja. Bukankah setiap hari kita mandi oleh karena pasti ada debu yang nempel di sini dan di sana. Sama dalam hidup kita. Semuanya orang tidak sempurna kan. Kita bisa berbuat salah itu sengaja maupun tidak. Nggak ada salahnya kita datang kepada Tuhan, minta ampun dan bereskan. Apalagi kalau ada hal yang mengusik hati. Anda tahu perkataan orang tadi siang itu tajam di hati Anda. Itu membuat Anda terluka begitu rupa. Utarakan, Tuhan aku tuh kecewa sekali dengan perkataan orang itu. Mau mengampuni sesuai dengan perintah-Mu, aku mau. Tapi bagaimana aku mengerjakan tanggung jawab untuk mengobati luka ini? Bantu aku. Ampuni aku balas dia dengan perkataan yang lebih tajam supaya aku puas. Sorry Tuhan, aku balas dendam. Padahal itu gak menguntungkan semua pihak. Anda bisa bereskan itu. Pak, itu ngomong sama siapa? Ya sama Tuhan. Allah itu bukan benda mati. Dia mendengar. Dia seorang pribadi. Dia bisa mengerti hati kita. Bahkan air mata kita pun dibacanya menjadi sebuah doa. Akui dosa dan kesalahan. Yang ketiga, ungkapkan keinginan dan kebutuhan. Nyatakan keinginan Anda dan kebutuhan Anda. Setelah itu, ambillah waktu syukur dan syafaat. Saudara, saya senang sekali untuk melihat orang tua yang mengajar anaknya sopan santun. Kalau mau minta tolong, sampaikan minta tolong. Tolong, kata tolong digunakan, bukan asal suruh. Tetapi kalau sudah ditolong, berikan kata terima kasih sebagai bentuk menghargai. Seringkali sopan santun ini kebawa kepada lintasan iman kita kepada Tuhan. Kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan kalau berdoa dan dijawab. Kita ditolong Tuhan baru bersyukur. Kalau berdoa nggak terima jawaban doa, kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan nggak dengar doaku dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jadi anak Tuhan yang bukan sopan, tapi jadi anak Tuhan yang punya iman. Karena firman-Nya mengajar kita mengucap syukur dalam berbagai keadaan. Itu iman. Mengucap syukur dalam berbagai keadaan itu dibutuhkan. Tapi bukannya syukur, berdoalah syafaat. Pak, saya sudah coba untuk menerapkan, ternyata hanya habis waktu 5 menit. Ya sudah, terus kenapa? Bukankah kita bertumbuh dari orang asing untuk menjadi dari orang asing yang menjadi teman biasa. Dari teman biasa menjadi teman dekat. Dari teman dekat menjadi sahabat. Itu lintasannya bukan dari 20 jam dan menjadi 50 jam. Dari 50 jam butuh 200 jam untuk jadi sahabat, saudara. Itu teori pertemanan aja butuh lintasan jam sampai lingkup 200 jam. Di persahabatan kita diem, tapi satu sama lain bisa mengerti. Karena hubungan terjalin dari hati ke hati. Tapi kalau belum waktunya karena frekuensi berjumpa jarang, meskipun ingin jadi sahabat, orang percayanya juga masih terbatas. Itu manusia dengan manusia. Kita dengan Tuhan. Kalau bermula gak pernah berdoa, sekarang jadi teman biasa, it's okay. Setialah. Dan dalam pertumbuhan kau akan mendapati bahwa semakin dalam kau dengan Kristus, engkau akan semakin tahu bahwa Tuhan itu mendengar doamu meskipun dalam hati engkau berucap belum sampai dalam bentuk kata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Anda, ketakutan itu bukan hal yang aneh, manusiawi. Tapi hingga saat ini, kalau disikapi dengan cara yang salah, bisa membuat rugi, bahkan bahaya sekali. Karena kita bisa overthinking. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sikapi dengan jelas, mulai kejar ketenangan. Yang kedua,
Setelah tenang, berdoalah. Di dalam doa, izinkan kita bisa melihat pergeseran dari melihat masalah kepada Allah yang besar. Itu nyata. Sehingga keluar dari ruang doa, kita bisa tegak berdiri dan berkata, masalah belum kelar, tetapi dengan hati tenang, paling tidak aku bisa berpikir apa yang menjadi langkahku selanjutnya dalam situasi yang ada. Amin. Dan saya percaya, biarlah kisah perjalanan kita dengan Tuhan makin lari, makin banyak, makin limpah. Kita menjadi saksi Tuhan yang kuat, karena bukan teori yang kita beritakan, tapi pengalaman pribadi sesuai firman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.